Septuaginta itu ada pada abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Musa menerima Taurat itu 1400 sebelum Masehi. Berarti Tauratnya Nabi Musa dengan Septuaginta itu berbeda, kucuk. Saya jelasin ke kamu. Musa menerima Taurat itu tahun 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Septuaginta ada di abad ketiga sebelum Masehi. Apa itu Taurat? Sudah jelas Taurat itu dalam bahasa Yunani nomos, hukum, aturan, ketetapan. Itu yang dimaksud Torah. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, ketetapan hukum-hukum yang kami berikan kepadamu. Jelas kok apa diantaranya hukum-hukum dan ketetapan itu. Wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi wal ain bil ain. Udah jelas kok, sesuai dengan Ulangan 1921. Nyawa balas nyawa, mata balas ganti mata, dan seterusnya. Udah jelas hukum Torah itu ketetapan yang datang kepada Bani Israel. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Musa mengatakan di dalam kitab yang Anda jadikan sebagai Torah, apa yang dikatakan? Katanya segitu. Sedangkan saya masih ada di tengah-tengah kamu. Kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Ini 1400 sebelum Masehi Musa sudah mengatakan itu. Apatah lagi nanti setelah aku ada, apatah lagi nanti setelah muncul penyesat. Anda kemudian mengatakan Taurat adalah perjanjian lama. Nenekmu kiper. Ini Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Ya qaumi lima tu'zunani. Aduh kodong, kasihan, kenapa kau sakiti saya? Itu kata Nabi Musa. Aku telah menyelamatkan kamu dari perbudakan Mesir. Aku sudah menyelamatkan kamu dari penindasan Fir'aun. Aku telah menyelamatkan kamu dengan menyeberangi lautan. Aku telah menyelamatkan kamu dengan mendatangkan mujizat makanan turun dari langit. Aku telah menyelamatkan kamu dengan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi mengapa lima tu'zunani? Mengapa kau menyakiti aku, wahai kaumku? Waqad ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Rasulullah ilaikum untuk kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Habis itu muncul oten. Ini loh kitabnya Musa. Yang mana dek? Yang itu loh. Ketika Musa mati, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dikuburlah Musa di sana. Ini yang disebut Taurat yang diterima oleh Musa. Ini bukan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran mengatakan juga demikian dalam surah Al-An'am ayat 91, wahai Bani Israel, mengapa engkau mencampur adukkan hukum Taurat itu setelah datang kepadamu Al-Taurat? Kamu menjadikan dia Torah itu sebagai lembaran-lembaran yang kemudian bercerai-berai. Wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Kamu membuat kemudian hukum Taurat itu menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Lantas Anda muncul, ini loh Tauratnya Nabi Musa yang diterjemahkan oleh instruksi Alexandria pertama kali di abad 3 sebelum Masehi. Parah kalian ini, parah. Belajar. Sudah kamu cuma. Sudah paman. Ini dia. Ya, selamat siang semua. Gimana? Siang Billy. Selamat siang, Billy. Oke. Sehat kamu, Bill? Sehat ini. Oke, udah pulang tadi menjemput Roh Kudus? Apa ini? Menjemput Roh Kudus. Saya hidup dengan Roh Kudus. Oh, kan hari Minggu ini. Saya hidup selalu dengan Roh Kudus. Makanya ketika kalian itu hidup dengan Roh Kudus selalu menjadi orang yang baik. Oke. Saya mau lihat dulu kalian baik. Enggak.
Oh, Nggak gereja maksudnya, Bil? Enggak masuk gereja saya. Kenapa nggak gereja? Iya, enggak masuk gereja. Oke, silakan Bil. Apa yang mau kamu tanggapi dari pemaparan Abang Dazuma tadi atau yang kamu dengar tadi? Apa yang Oke, ingin kau sampaikan? apa yang dia Tentang biji, mengatakan? Biji apa Tentang itu? biji. Biji apa? Coba apa yang bijinya? Karena kalian kan ini yang pertama salah paham dan selalu paham salah. Dalam membaca tidak benar dan selalu berpaham salah sampai kalian salah paham. Oke, bertanyalah kalian semua sama Ahlul Kitab. Rasul Bahlul kitab, betul. Ahli kitab itu yang disebut ahli kitab yang bisa bahasa Ibrani, itu baru ahli kitab. Oh, bahasa Ibrani aja nggak bisa, baca kitab Ibrani nggak bisa, itu bahlul kitab namanya. Oh, Bedakan begitu, dong. begitu. Iya. Nah sekarang Jadi begini, bro. tadi ada permasalahan di sini. Kenapa orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi Kristen, sedangkan hukum Taurat itu untuk Bani Israel? Memangnya orang Kristen ini Bani Israel? Kan bukan. Terus kenapa kalian mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami? Lah, emang sejak kapan hukum Taurat berlaku bagi orang Romawi? Sejak kapan? Kalau untuk Romawi saja hukum Taurat itu tidak berlaku, apalagi kalian Kristen mula-mula itu Romawi. Romawi saja tidak berlaku hukum Taurat untuk mereka, apalagi kalian yang hidup 2000 tahun setelahnya. Gitu loh. Terus kenapa Yesus membatalkan hukum Taurat untuk kalian? Harusnya hukum Taurat itu kalau memang dibatalkan untuk Yahudi. Tapi faktanya Bani Israel hari ini masih jalankan Taurat. Ya ente sibuk sendiri, bukan ahli Taurat, bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi, bukan ahli kitab. Kalian sibuk sendiri bikin agama, bikin aturan sendiri, hanya mengambil kitabnya orang dalam rupa terjemahan. Lantas anda pandai-pandaian, ini digenapi, ini penggenapan, ini buatan. Ente siapa? Ente siapa? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Terus hubungannya dengan Kristen apa hukum Taurat itu? Nggak ada. Kalian hanya dianggap sebagai Abu Dasara. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus aja, yang sesama dengan Yesus, hanya dianggap sebagai guguk, budak pemakan sampah. Apalagi ente. Ini kasihan sekali nih teman-teman Kristen. Disampaikan malah ngamuk-ngamuk, dibilangin malah nggak terima. Kalian tidak punya ruang di Bani Israel. Kalian tidak dianggap siapa-siapa. Bahkan Yesus menganggap orang perempuan yang sudah memelas sama dia itu hanya sebagai seekor guguk. Kasihan kan? Apatah lagi kalian. Itu loh, sadarilah dulu itu, ya. Sadarilah dulu itu. Jangan kalian dirasuki roh yang menghujat Tuhannya Bani Israel dengan mengajarkan Tuhannya Bani Israel jadi orok. Jangan. Itu ajaran yang datang dari Romawi itu, bukan datang dari Bani Israel. Nah, jangan sampai jangan sampai. Sudah. Iya, sudah. Waduh, Silakan. luar biasa. Ternyata kami semua salah ya. Mau sadat aja pasti. saya. Bagaimana? Bisa nggak salah. langsung disadat? Pasti salah. Sahadat Bisa nggak itu sahadat? hanya sahadat itu orang yang berakal. Kan kamu kan sudah mengatakan kesalahan kami. Artinya sudah nggak Oke, membela, kan? Anda mengakui enggak? Anda mengakui enggak bahwa Kristen menyembah manusia dan itu salah? Sabar. Ya, kita ke Taurat saja dulu. Oke? Anda akui tidak? Enggak, tunggu dulu. Kita ke Taurat dulu. Oke? Kamu kan tahu siapa silakan. saya, oke? Tolong kamu bawa bolpen, oke? Bawa bolpen sama kertas. Karena begini saudaraku ya. Kalian nggak tahu apa arti Taurat. Taurat itu artinya aturan, instruksi atau aturan, ya, diam, ketetapan, jangan dipotong. hukum-hukum. Jangan Saya dipotong. ngajarin kamu. Jangan Kamu dipotong. bukan ahli kitab. Loh, Kamu hanya jangan bahlul kitab. dipotong. Taurat itu adalah ketetapan. Jangan Oke, terus dipotong. apa lagi? Oke. Silakan. Di dalam perjanjian baru tidak ada kata Taurat, oke? Atau Terus apa hubungannya dengan perjanjian baru? Apa diam hubungannya? dulu. Ini sedang berbicara hukum Taurat. Dulu, sabar. Jangan dipotong. Tadi kamu ngomong saya nggak bersuara loh. Oke? Nah, silakan. Oke, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah dan Muhammad mengira bahwa Taurat itu adalah nama buku.
atau nama kitab. Mereka nggak tahu apa itu arti Taurat. Yang di dalam pikiran mereka itu adalah nama atau label. Mereka nggak paham kenapa disebut kitab Taurat dan apakah Taurat itu. Mereka nggak paham. Islam tidak ada yang paham Taurat. Contoh, saya mau tanya kamu, bro. Sebutkan 3 macam Taurat. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak tahu kamu, bro. Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Diam dulu. Al-Quran, Anda kan membahas Al-Quran nih. Iya. Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Anda kan membahas Al-Quran. Dengarkan saya. Saya akan jelaskan. Ahli Taurat dengan Mukiper. Dengarkan. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha bi quwwah wa murkau maka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Ini Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan pelajaran berupa penjelasan terhadap segala hal kepada Nabi Musa alaihissalam. Perintahnya, dengarkan perintahnya, berpegang teguhlah kepada aturan dan suruhlah kaummu berpegang kepada hukum Taurat yang datang kepada kalian dengan sebaik-baiknya. Ini tanya kepada ahli Taurat. Tanya kepada ahli Taurat. Tanya kepada ahli Taurat. Tanya kepada ahli Taurat. Salah satunya, dengarkan. Salah satunya, dengar. Salah satunya yang datang kepada mereka, pada ahli Taurat itu adalah nyawa balas nyawa, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ulangan, Bilangan 19 dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah tunggu, saya belum selesai. Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, di antaranya adalah annan nafsa bil nafsi. Itu salah satunya hukum Taurat itu. Nah, lalu kemudian apa artinya itu? Sabar. Saya katakan makanya kamu katanya kamu ahli. Kamu dengarkan dulu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu oten penyembah manusia kau. Mana kau tahu kamu penyembah tulisan? Saya diam. Oke. Nah sekarang penyembah manusia dengarkan saya. Penyembah manusia. Penyembah manusia dengarkan saya. Kamu penyembah tulisan, bro. Dengarkan. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Nabi Musa diperintahkan untuk agar kaumnya itu taat kepada hukum Taurat yang datang kepada mereka. Kamu bertanya kepada saya, apa hukum Taurat itu? Tanyakan kepada mereka. Karena hukum Taurat itu, dengarkan. Karena hukum Taurat itu berlaku untuk mereka. Kenapa kau tanya kepada saya? Apa Taurat yang diturunkan kepada Musa? Saya tidak diutus untuk kitab Taurat. Oke? Tuhan hanya mengatakan, dengarkan saya. Saya pun kalau bertanya tentang itu, kamu pun tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Coba kau tunjukkan di dalam hukum Taurat Musa. Dengarkan. Coba kau tunjukkan di dalam hukum Taurat Musa apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Silakan. Oke, yang pertama 10 hukum Allah dan Nabi. Di mana Anda temukan itu? Di mana Anda temukan? Di mana Tuhan? Di mana Anda temukan? Di mana Anda temukan? Di mana Anda temukan? Di mana? Di mana? Di dalam Al-Quran ada enggak? Di mana Anda di mana Anda temukan? Keluaran 20. Oke? Keluaran 20 di mana di dalam Al-Quran ditulis 10 hukum Musa. Kalian mengada-ada, kalau nggak tahu diam. Anda ditanya. Loh, saya sudah jawab. Anda bertanya di mana Anda jawab? Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kalian kemana Bang Zuma? Makanya kalau kalian tidak tahu, makanya kalian bertanya sesuatu yang kalian tidak tahu. Sama Bang Zuma. Makanya kamu itu Al-Quran. Jawab. Sekarang ketika saya bicara Taurat, yang saya tanya. Semua. Dengar, yang saya tanya bukan Keluaran, yang saya tanya kitabnya Musa. Kenapa kitab Musa, bro? Sebutkan kitab Musa. Tunjukkan di kitabnya Musa yang terkait dengan keterangan yang Anda sebutkan. Oke. Mana kitabnya Musa? Diam dulu.
Yang permasalahannya Islam tidak tahu mana kitab-kitab Musa. Loh, saya justru bertanya sama ini di dalam kitab Musa kan sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Oke. Nah, saya minta kitabnya Musa mana? Oke, Kejadian Keluaran Imamat Kejadian itu kitab Septuaginta. Yang saya minta kitab Taurat. Kitabnya Musa yang saya minta, bukan kitabnya Santo Alexander yang saya minta. Oke, kamu tidak tahu Septuaginta itu kitabnya siapa? Alexander punya kitab itu. Yang saya minta kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa mana? Kejadian Keluaran Imamat. Kejadian itu kitab Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau kamu tidak tahu yang saya minta kitabnya Nabi Musa. Tolong direkod. Yang saya minta kitabnya Nabi Musa. Tolong direkod. Oke. Di mana Ki? Saya lagi live ini. Ya, tolong direkod ya teman-teman. Ketidaktahuannya ya. Kitab Musa adalah Kejadian Keluaran Imamat bilangan-bilangan. Saya tanya kitabnya Nabi Musa. Oke, di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 7 jelas sekali Nabi Musa menerima hukum Taurat. Di Kisah Para Rasul 7 Nabi Musa menerima hukum Taurat dari malaikat. Yang saya minta hukum Taurat yang diterima Musa dari malaikat itu mana? Mana? Saya bilang Kejadian Keluaran Imamat bilangan. Itu bukan kitabnya Nabi Musa, itu kitab Septuaginta. Yang saya tanya kitabnya Musa yang diterima melalui malaikat di Gunung Sinai mana? Oke teman-teman, tolong yang sudah rekam itu dibikin VT membuktikan. Silakan. Anda mengatakan bahwa kitab dengarkan. Ini saya kasih lihat kepada Anda. Coba Anda baca Ulangan 34. Coba Anda baca Ulangan 34. Kalau Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa. Sekarang gini. Dengarkan kalau itu adalah kitabnya Nabi Musa, dengarkan. Di mute dulu. Dengarkan. Di mute. Kamu dengarkan nih. Kalau kau katakan itu kitabnya Nabi Musa, dengarkan. Di dalam Ulangan 34 dikatakan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Berpeor. Dan ketika orang tahu kuburnya sampai hari ini, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ini kitabnya Musa. Ini kitab yang diterima Musa di Gunung Sinai, bercerita tentang kematiannya. Yang saya minta kitabnya Nabi Musa yang diterima melalui malaikat yang tertulis di Kisah Para Rasul 7. Kitabmu itu menceritakan tentang kisah Nabi Musa menerima Taurat. Yang saya minta mana Taurat yang diterima Musa. Yang kau beritakan ini Septuaginta. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab. Musa berumur 120 tahun ketika Musa mati. Ini tulisan Musa. Ini Taurat Musa. Sudah? Ini yang kamu maksud Taurat Musa. Ini. Saya jelasin. Kamu diam. Silakan. Yang pertama, kamu tidak tahu apa itu Taurat. Kamu tidak bisa bedakan. Saya tanya ini Taurat Musa atau bukan? Diam dulu. Ini Taurat Musa atau bukan? Saya tanya kitab Kejadian Keluaran Imamat bilangan Ulangan itu kitab Taurat atau kitab apa? Kau bilang itu kitab Septuaginta. Paham kau? Kitab yang dengar. Saya tanya samamu, apakah Nabi Musa menerima? Dengar. Apakah Nabi Musa menerima kitab dengan menggunakan bahasa Septuaginta? Septuaginta itu apa? Apakah Musa menerima kitab dalam bahasa Septuaginta? Kamu belum tahu. Apakah Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Septuaginta? Apakah Taurat menerima Musa menerima Taurat dalam bentuk Septuaginta? Memalukan, Kasihan sekali. Kamu nggak tahu apa itu Taurat? Sekarang yang kamu maksud Taurat itu apa itu Taurat? Sekarang ketika Anda maksud Taurat itu, di antaranya adalah Ulangan. Di Ulangan mengatakan
di Ulangan mengatakan bahwasanya ketika Musa, ketika kemudian Musa mati, ini siapa ini? Ini siapa? Ini firman Tuhan yang diterima Musa. Ini yang diterima. Ya capek lah namanya kamu bahlul kitab. Septuaginta itu adalah kitab yang dituliskan dalam bahasa Greek, bahasa Septuaginta di abad 3 sebelum Masehi. Billy, Septuaginta itu ada pertama kali 3 abad ketiga sebelum Masehi. Dimiut. Septuaginta itu ada pada abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Musa menerima Taurat itu 1400 sebelum Masehi. Berarti Tauratnya Nabi Musa dengan Septuaginta itu berbeda, kucuk. Saya jelasin ke kamu. Musa menerima Taurat itu tahun 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Septuaginta ada di abad ketiga sebelum Masehi. Saya jelasin kalian ya. Udah, diturunkan aja, enggak ada gunanya orang ini, enggak ada ilmunya. Apa itu Taurat? Sudah jelas Taurat itu dalam bahasa Yunani nomos, hukum, aturan, ketetapan. Itu yang dimaksud Torah. Makanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, ketetapan hukum-hukum yang kami berikan kepadamu. Jelas kok apa di antaranya hukum-hukum dan ketetapan itu. Wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi wal ain bil ain. Udah jelas kok, sesuai dengan Ulangan 1921. Nyawa balas nyawa, mata balas ganti mata, dan seterusnya. Udah jelas hukum Torah itu ketetapan yang datang kepada Bani Israel. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Musa mengatakan di dalam kitab yang Anda jadikan sebagai Torah, apa yang dikatakan? Katanya segitu. Sedangkan saya masih ada di tengah-tengah kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Ini 1400 sebelum Masehi Musa sudah mengatakan itu. Apatah lagi nanti setelah aku ada, apatah lagi nanti setelah muncul penyesat. Anda kemudian mengatakan Taurat adalah perjanjian lama. Nenekmu kiper. Ini Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Ya qaumi lima tu'zunani. Aduh kodong, kasihan, kenapa kau sakiti saya? Itu kata Nabi Musa. Aku telah menyelamatkan kamu dari perbudakan Mesir. Aku sudah menyelamatkan kamu dari penindasan Fir'aun. Aku telah menyelamatkan kamu dengan menyeberangi lautan. Aku telah menyelamatkan kamu dengan mendatangkan mujizat makanan turun dari langit. Aku telah menyelamatkan kamu dengan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi mengapa lima tu'zunani? Mengapa kau menyakiti aku, wahai kaumku? Wa kata'lamu wakat ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Rasulullah ilaikum untuk kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Habis itu muncul oten. Ini loh kitabnya Musa. Yang mana dek? Yang itu loh. Ketika Musa mati, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dikuburlah Musa di sana. Ini yang disebut Taurat yang diterima oleh Musa. Ini bukan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran mengatakan juga demikian dalam surah Al-An'am ayat 91, wahai Bani Israel, mengapa engkau mencampur adukkan hukum Taurat itu setelah datang kepadamu Torah? Kamu menjadikan dia Torah itu sebagai lembaran-lembaran yang kemudian bercerai-berai. Wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Kamu membuat kemudian hukum Taurat itu menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Lantas Anda muncul, ini loh Tauratnya Nabi Musa yang diterjemahkan
ditemukan oleh instruksi Alexandria pertama kali di abad 3 sebelum Masehi. Parah kalian ini, parah. Belajar. Sudah kamu Juma. Sudah, Paman. Oke, saya minta kau diam dulu. Juma, kau ngomong terus dari tadi itu mabuk kamu. Mabuk agama kamu. Itu. Kamu kalau mau berdebat, kamu juga harus pasang telingamu untuk gantian dengan orang lain gitu. Yang kalau lawan saya Bahlul, cuma nasihati kamu itu aja. kalau lawan saya Bahlul, Kalau saya harus misalnya dengar. kalau kamu selalu cerot itu menunjukkan kebodohanmu sebenarnya. Artinya kamu tidak mau menerima dan mengakui kelebihan orang lain yang Yaudah, lebih tahu dari catatan kamu. kaki, kamu bantah aja apa Itu aja sih. dipaparkan. Saya cuman Gak usah ke saya cuman kasih tahu kritiknya. itu aja. Sayang saja seolah-olah kamu itu cerdas padahal kosong. Gitu. Ya, Iya, Kalau seperti itu itu aja cuma. bisa. Ya, Ya udah, Ya izinnya. mau kamu bantah apa catatan kaki? Aku mau naik mau ngapain? Aku itu cuman mau nasihati itu aja. Kalau kamu benar-benar hebat, mau kau diskusi sama Bang kalau Ahmad. kamu benar-benar memang tahu segalanya, karena kau nggak bisa melawan. kamu harus bisa mau mendengar Banyak juga orang mulut lain. kau. Itu baru hebat kawan. Tapi Ya kalau udah, kamu ayo mau diskusi ayo sama Guru Nazim ayo. Kalian kalau mau bernarasi, Bung, catatan lentek. Kamu baru bernarasi, baru 2 kata 3 kata saya sudah tahu apa yang Anda ingin katakan. Ngapain saya terus kamu berlanjut mendengar? seperti kamu mabuk jadinya. Oh, nggak Kasihan orang apa-apa. mendengarkan. Biarkan orang yang menilai. Itu. Iya, Itu loh. sekarang saya menilai Anda. Makanya Anda siapa? saya yang menilai Anda. Gitu. Kalau memang kamu cerdas, pintar dan tahu segalanya, biarkan argumen itu saling dengar dulu gitu. Kau jangan menutupi dengan omonganmu seolah-olah kamu aja yang tahu. Ini nasihat aja. Iya, cuma. yang kamu bantah itu Supaya apa? kita- Catatan sengklek. Supaya kita cerdas gitu loh. Dari tadi kamu kemana ceritanya? Oh, saya dengar kok tadi. Tapi memang Iya, yang mau kamu Juma bantah ini- pamparannya itu apa? Strategi Izin Juma dulu, ini memang Etik. seperti ini. Kalau sudah Gini, ada yang debat dia, Wah, dia langsung catatan dengarkan. terus. Ini cuma Dengarkan. masukan aja, sekaligus nasihat aja Kamu kepada dengarkan. teman-teman. Bukan, emang kamu apa? Jadi kalau memang masukan? misalnya hebat Tuan, untuk apa? berdebat, Nggak bisa kau ngomong Harus- apa kau? Kau ngomong apa? Kamu mendengarkan. Di Oh, sini yang dibahas tentang hukum Taurat, ya. Kalau mau Kitab diskusi, Musa. saya siapkan Kitab Musa. timer ada, mulai nggak apa-apa. Tunggu. Kalau mau diskusi, saya siapkan timer. Ada saya Kalau mau diskusi ayo gitu loh, timer aja, jangan cuma ngocus kau. Nih. Mau dengar Siapkan nasihat timer. apa sama kau ini? Ada, nih. Siap. Ayo catatan. Silakan. Tuh. Cacat kaki, silakan. Mau diskusi Iya, pakai timer, mau? saya cuman mengingatkan Juma Mau. aja. Udah mau ngingatkan Sekaligus memberikan apa? masukan Kenapa dan kau? nasihat. Mau Ya, ngingatkan itu kan? apa? Kalau mau diskusi Gitu. ayo timer pakai itu. Jadi kalau mau diskusi enggak, kalau mau tidak mau kalau diskusi mau tidak. debat yang cerdas Mau diskusi itu, Pit? Kamu Mau diskusi apa tidak? harus Jawab aja. mau Tali saling liparnya bawah. mendengarkan. Mau diskusi apa tidak? Jawab ya atau tidak gitu loh. Kalau tidak ya turun, ngapain? Kalau Mau dengar kalau kamu ocehanmu? merocos nutupi orang lagi Ngapain mau berargumen, dengar kamu ocehanmu? tidak lebih Mau dari seorang diskusi atau pemabuk. tidak? Jawab gitu aja. loh. Ya atau tidak? Seperti Kalau ya itu. pakai timer. Gimana? Mau dia diskusi. Enggak, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua warahmatullahi. teman-teman. Saya nggak mungkin mau mendengarkan sampai tuntas hal yang saya sudah tahu endingnya. Ngapain? Ngapain? Kecuali orang yang baru mau belajar, mendengarkan orang menjelaskan. Saya nggak perlu, karena saya sudah tahu, saya sudah paham apa yang Anda ingin sampaikan. Kayak si Billy tadi, apa itu Taurat? Di Al-Quran tidak ada definisi Taurat. Kan bonyok orang kayak gitu. Giliran ditanya, apa arti A? Akulah A, akulah O, apa arti A? Bingung. Akulah Alpha dan Omega, apa arti A? Alpha, Alpha itu artinya apa? Bingung. Alpamar. Pelangak pelongok gitu kan. Berarti rungkatnya 11 abad ya. Gimana? Cuma 11 abad ya rungkat ya. Gimana Bang? Kan 11 abad rungkatnya itu. Dari 1400 tahun sebelum Masehi Iya.
Lalu kemudian 300 sebelum Masehi. Berarti 1100 tahun rungkat dong. Iya, nggak ada dia pakai oral atau apa, kita nggak jelas. Dari Musa oralnya kemana? Yang menghafal siapa? Makanya ketika ada Esra yang konon sejarah menurut internal Yahudi menghafalkan Taurat yang sudah kehilangan arah, dianggaplah Esra ini sebagai anak Tuhan oleh sekte Farisi dan orang-orang Saduki. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan Uzair. Yang Esra itu dianggap sebagai anak Tuhan karena dia mampu menghafal. Nah, pada saat abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi sudah berpencar kemana-mana. Mereka kehilangan arah tentang kitab Taurat mereka. Maka diinstruksikanlah kemudian instruksi keluar dari kekaisaran pada saat itu untuk menerjemahkan dalam bahasa Greek kepada semua orang Yahudi yang ada hidup di pedalaman-pedalaman yang ada di daerah-daerah non-Yahudi. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, tua mana kitabnya orang Yahudi hari ini yang berbahasa Ibrani dengan Septuaginta? Tua mana? Septuaginta ada abad 3 sebelum Masehi. Kitabnya sahabat Yahudi hari ini, Masorek, itu kapan? Lebih tua mana? Jangan sampai kitabnya praktisi Torah hari ini justru mengambil di Septuaginta menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Mana tahu? Parah kan? Maka Al-Quran kemudian datang meluruskan. Ada loh, Rasulullah Muhammad SAW diberitakan melalui Al-Quranul Karim. Yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 itu. Mencerai-beraikan. Lalu kemudian mereka menyembunyikan. Banyak yang disembunyikan oleh mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Alladzi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Banyak yang disembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Lalu mereka mengajarkan, setelah kemudian datang kepada mereka kebenaran itu, Allah mengatakan, padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Sudah diajarkan. Tapi kemudian mereka memalingkan wajah. Makanya dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, wa isqala Musa. Kenapa engkau, Musa mengatakan, ya qaumi bismillahirrahmanirrahim. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Apa kata Allah? Falamma zagu, ketika mereka kemudian berpaling, azagallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Makanya ketika datang Nabi Isa kemudian, Nabi Isa karena mereka sudah dipalingkan hatinya oleh Allah, Nabi Isa ditolak oleh mereka. Karena pada saat Nabi Musa datang membawa seabrek mujizat kepada mereka, mereka tetap pongah, mereka tetap angkuh. Mereka kemudian menyombongkan diri. Dia tidak mau taat kepada Nabi Musa. Bahkan sampai di tanah perjanjian yang ditunjukkan Allah untuk mereka, disuruh masuk sudah, ini ibarat makanan, tinggal disuapin, udah ditangkapkan di laut susah payah, habis itu dimasakin, habis dimasakin disajikan di meja, tinggal dimakan. Apa kata dia? Aku tidak mau, suruh Tuhanmu datang untuk menyuapin aku. Coba, sudah dikasih tanah perjanjian itu, tinggal masuk. Apa katanya? Aku belum mau masuk, kami nggak mau masuk, wahai Musa. Suruhlah Tuhanmu datang berdua dengan kamu, masuk ke dalam, usir orang-orang yang ada di situ. Setelah kamu dan Tuhanmu telah mengusir mereka, barulah aku mau masuk. Bayangkan, saking sombongnya itu. Makanya mereka dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk. Tiba-tiba muncul Oten, ngaku-ngaku Yahudi rohani. La haula wala quwata illa billah. Allah sudah mengatakan itu, falamma zagu azagallahu qulubahum. Mereka berpaling, maka Allah memalingkan hati mereka.
Kayak gitulah aturannya. Oke teman-teman sekalian, mana tahu ada yang mau menyumbangkan biji zagar. Dinda Sidik sudah ada di sini sebagai pengumpul. Nanti kita salurkan ke Tokyo untuk sebagai makan sop hangat pedas, sop sakar manusia. Bung Rambo, itu si catatan kaki minta naik lagi katanya, mau diskusi katanya. Coba naikin, Os. Oke. Mana dia catatan kaki? Tak. Kalau kamu hanya ini ya, tak patahkan kaki. Pakai timer, aku dia sediakan timer nih. Mana dia? Ayo kirim permintaan. Bukan ngerocos. Ngapain dengar kau? Kalau dengar ya mungkin boleh, tapi percaya jangan. Kayak syirik gitu. Allah. Kok cuma nyerocos ya Ayu sama Theodor sini. Tuh, Mana dia? Kagak ada. Ini catatan kaki nih. Naikkan saya Catatan aja. kaki, ayo kirim permintaan. Kirim permintaan ke. Kirim permintaan sama biji-bijinya. Kita pokok. Langsung. Ya. Ada yang. Ayo. Atau ada teman Naik. lain yang dibawa Kristen. Nah, bisa temani Bang. Oh, Catatan enggak kaki. saya. Oh, enggak tahu naik dia. Ayo. Sudah. Tarik aja, Os. Sudah. Jambak. Tuh. Pakai timer ya. Silakan Bang Sidik, moderator. Oke. Jadi mau timer 33 menit atau gimana, Gurunda izin? Mau timer kah, mau enggak kah, yang Oke, penting Bang bersedia Sildek. untuk saling Bang Sildek. mendengarkan. Itu Silakan, aja Bang Sildek. intinya. Itu. Bang Ade silakan Bang Ade. Jangan begitu berdebat, didebati tapi tidak memberikan 2 kesempatan menit. kepada orang lain. Itu saya nggak mau. Kata teman-teman yang di bawah 2 menit. 2 menit. 2 menit. Oke, saya bentar, saya cek ini dulu, di set dulu. Ini Bang Sidik lanjut ke masalah biji. Tunggu ada timer sama Gurunda. Oh iya. Kita aja lanjut sebagai pemanasan, ini saya ngeset dulu. Ada mau menyumbangkan silakan. Mana Pak Plopo? Ini Pak Plopo kadang-kadang juga. Apa lagi? Sebelum jalan berdiskusi, ya. 2 menit apa Mana? 3 menit ini? Ada ya. Gurunda, mungkin 3 menit bagus ya, Bang Sidik. Mungkin 3 Boleh. menit Bang Ade. Terlalu pendek kalau 2 menit. Sampaikan ke dia tema yang paling dia kuasai. Oke, Jangan jadi sampai catatan oleng kaki. nanti ku buat. Tema yang paling Anda kuasai apa, catatan kaki? Oh silakan, kamu mau bertanya apa tentang Kristen? Silakan. Wih, sombong. Loh, saya kan orang Kristen kan, Katolik saya. Itu kamu kan. Oke. Sekarang kan kamu sering bertanya-tanya tentang Kristen. Silahkan aja. Mau apa? Oke. Sebelum lanjut, jangan jawab pakai congor. Pakai data ya. Temanya diserahkan ke Gurunda. Temanya apa kira-kira, Gurunda? Enggak usah, nanti dengarkan aja pertanyaan saya nanti meluncur. Oleng langsung. Bang Ade gimana timer? Supaya nggak terlalu anu, atau Bang Palopo? Ya nih. Nah, 3 menit aja Bang Ade. 3 menit. Aduh, Ya. dirubah lagi nih, di set lagi. Ya terlalu pendek kalau 2 menit. Karena mengedukasi di atas yang di bawah ini. Karena pemaparan Gurunda sangat apa ya, kami butuhkan gitu loh. Karena edukasi yang sangat bagus gitu loh. Betul kan? Soalnya ini nggak main-main ini masalah biji nih, hidup dan mati. Tiga menit. Ya, mulai. Bentar. Oke, dari Gurunda ya. Udah mulai Bang Ade. Bentar. Di on cam aja supaya dilihat gitu kan.
Aduh. Siap. Siap, mulai. Oke. Nah. Oke, waktu dan tempat kami persilakan, Gurunda Zuma, silakan. Oke. Iya. Masih terkait dengan masalah yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan seruan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian umatnya, kaumnya meneguhkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu perintah. Sehingga ketika perintah ini datang pada Bani Israel, mereka yang melanggar hukum Taurat akan dihukum oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan 14 dan seterusnya, bahwa mereka yang melanggar hukum Taurat dihukum oleh Tuhan, dan malah dikatakan mati hari itu juga. Itu diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara yang bukan Bani Israel, tapi menggunakan kitabnya Bani Israel. Katanya sih gitu. Septuaginta itu dianggap sebagai kitabnya Nabi Musa. Saya ingin tahu dari saudara, apakah membunuh Yesus itu menghapuskan dosa atau justru melahirkan dosa? Silakan. Ini masih ada 1 menit 25 detik, Gurunda. Gimana? Ya nggak usah dia, langsung aja kasih ke dia. Oke, bentar. Saya set lagi. Ya, silakan lanjut. Bisa mulai dari bicara. Saya singkat aja jawabnya. Membunuh Yesus itu tidak ada satupun kitab yang membenarkan. Selesai. Oke. Kalau tidak dibenarkan, kenapa kemudian dijadikan sebagai standar keselamatan di dalam Kristen? Kitabnya Tidak Kristen. Oke. Kitabnya Kristen mengatakan di dalam Roma 14:9, dengan matinya Yesus, Tuhan mengangkat, melantik, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk Kristen. Berarti Oke. kematian Yesus itu adalah kebenaran menurut Roma, suratnya Paulus. Betul? Saya jawab. Silakan. Gak usah pakai timer. Kematian Yesus itu Pakai timer, benar. nggak usah. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak usah. Kematian Yesus itu benar seperti yang Anda katakan. Tetapi perbuatan membunuh Yesus itu tidak ada yang membenarkan. Lah, kalau tidak dibenarkan, terus kenapa dijadikan kematian Yesus itu sebagai penebus dosa? Kematian Yesus itu benar adanya peristiwa itu. Tetapi perilaku atau perbuatan membunuh Yesus itu tidak pernah dibenarkan oleh kitab apapun. Nah, berarti kematian Yesus itu bukan penebusan dosa. Kematian Yesus itu adalah penebusan dosa. Berarti dibenarkan. Loh, benar kematian Yesus. Tetapi perbuatan untuk membunuh Yesus itu tidak pernah dibenarkan. Lalu bagaimana caranya menebus dosa tanpa pembunuhan terhadap Yesus? Lah, kalau kau tanya tentang itu, tanyalah kepada mereka yang membunuh Yesus. Apa latar Lah, belakang kan mereka? ada firman Tuhan, jangan kau membunuh Yesus. Betul, bukan kamu Terus kalau membunuh Yesus, itu kan jangan membunuh Yesus kan? Tapi jangan apa? membunuh Yesus. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? Jangan membunuh Yesus kan? Iya. Tidak ada yang membenarkan untuk membunuh Yesus maupun Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? itu. Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? Jangankan membunuh Yesus, membunuh sesama manusianya akibatnya neraka. Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? Neraka. Tidak ada penebusan dosa? Neraka. Tidak ada penebusan dosa? Neraka. Oke, selesai kita. Berarti penebusan dosa yang digayang-gayangkan oleh gereja itu salah. Kematian Yesus itu betul adanya peristiwa itu.
Jangan loncat bagian pakai jurus dari gereja. penebusan Yesus. Saya tanya. Saya sekarang omong sebagai orang Katolik. Kau jangan Oke. memaksa saya untuk keluar dari gereja. Oke, sekarang Jangan menurut memaksa Katolik, saya oke, untuk keluar sekarang dari cara menurut berpikirmu. Katolik, pembunuhan Begitu. kepada Yesus itu untuk menebus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Menebus dosa, kematian Yesus itu menebus dosa, mengalahkan maut. Yang mana yang benar? Itu yang benar. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada yang membenarkan. Loh, perbuatan membunuh itu tidak ada yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Lalu Cuma akibat mau dari membenarkan. pembunuhan? Cuma mau Akibat membenarkan dari perbuatan pembunuhan. membunuh. Oke, Aku akibat mau tanya- dari Aku pembunuhan. mau tanya Juma dulu. Mau tanya. Juma membenarkan perbuatan membunuh? Tidak dong. Oke, sepakat kita kalau begitu. Sekarang kenapa Anda membenarkan? Saya tidak pernah membenarkan perbuatan membunuh itu, tidak pernah. Berarti tidak benar pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan penghapusan dosa waris. Oh, salah. Anda salah membuat narasi. Loh. Gimana? Saya ulang dari akarnya dulu. Tuhan memerintahkan. Pernyataan sesat Anda. Tuhan, dengarkan. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kamu membunuh Yesus. Benar. Apa lagi? Mana perintahnya bunuhlah Yesus supaya dosa ditebus? Tidak ada. Tidak ada. Perintahnya jangan. Lalu dari mana? Sabar dulu. Katanya Anda tidak mau saling menimpali. Lalu dari mana Kristen Katolik dan Kristen lainnya mengajarkan bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa waris? Oke, sudah selesai kamu. Sudah. Ya, Sudah. bingung ya? Enggak, kamu sudah belum? Bingung ya? Enggak, kamu sudah belum? Dari mana konsep dosa waris? Ya, ini kesempatan Anda untuk mutar otak. Saya bicara, Enggak, putar aja dulu otak Anda. Saya enggak terlalu- Dengarkan. saya enggak Perintah terlalu Tuhannya, otak-otak, jangan enggak. engkau membunuh Yesus. Membunuh Yesus akibatnya dosa. Oke? Betul? Ya sudah belum kamu? Terus silakan. Nah, Anda tadi mengatakan tidak ada yang membenarkan itu. Lah, Oke. iya, kamu sudah selesai Sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu kematian Yesus untuk nebus dosa? Silakan. Oke ya, kau cukup. Sekarang saya mengatakan, sudah jelas jangan membunuh ya, atau jangan membunuh Yesus gitu. Maka tidak ada satupun yang membenarkan perbuatan itu. Dan perbuatan membunuh itu tidak ada pun dalam Kristiani itu mengatakan itu adalah penebusan dosa. Tapi bahwa kematian Yesus itu adalah penebusan dosa, bagian dari karya keselamatan Kristus untuk menebus umat manusia dan mengalahkan maut. Itu cuma supaya paham gitu loh. Jangan mencampur adukkan. Itu yang kamu harus paham. Apa ini? Apa jawaban Anda Ini karena apa? kau nggak paham. Dari mana ilmunya pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus adalah tebusan untuk dosa kalian? Dari mana ilmunya? Tidak ada pembunuhan berarti- untuk menebus dosa itu nggak ada. Ah. Si kamu. Terus kamu yang terus kematian Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan Kalau dosa? kematian Yesus ya itu menebus dosa, betul Juma. Di mana ilmunya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, membunuh manusia itu menghapuskan dosa. Di mana Tidak ilmunya? ada. Saya Tidak katakan ada. Pembunuhan Maka muncul dosa pertanyaan, itu tidak ada. dari mana gereja mendapatkan ilmu pembunuhan kepada Yesus nebus dosa? Dari mana Tidak ilmunya? ada pembunuhan Tidak menebus dosa. tidak ada. Narasi yang perlu kamu Tidak perbaiki, ada. Juma. Tidak ada. Terus apa Dengar lagi? dulu, saya dulu dong. Ini yang mau berhadapan dengan saya yang ilmu secetek kayak gini. Saya dulu dong. Kalau dengan kamu itu, aduh, cuma asal kau bisa kendali aja itu nggak ada apa-apanya kamu. Itu. Iya. Tidak ada dalam kekristianan itu mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu menebus dosa, itu tidak ada. Itu hanya narasimu yang sesat. Itu.
Ngomong lagi. Sudah. Lilit, lidahmu putar. Saya sudah. Nah, sekarang dari mana ilmunya kematian atas pelanggaran terhadap perintah Tuhan jangan membunuh Yesus justru mengakibatkan penebusan dosa? Tidak Ilmu dari mana? ada kematian akibat pelanggaran menebus dosa, itu harus kau paham. Lalu bagaimana cara narasinya? Coba bernarasi. Coba Anda bernarasi. Yang benar adalah kematian Yesus itu menebus dosa, mengalahkan maut. Itu tidak ada karena perbuatan membunuh, karena pelanggaran membunuh itu yang menebus dosa. Itu yang saya perlu koreksi dari kamu. Sekarang bagaimana caranya Yesus mati di atas tiang salib? Bunuh diri Ya, ada orang atau yang dibunuh? Dia menyiksa dia. Bunuh diri atau Ya. dibunuh? Ada orang yang membunuh dia. Ada Bunuh orang diri yang menyiksa atau dia, dibunuh? Yang mencederai dia, memfitnah dia, membunuh dia, menyalibkan dia. Itulah kematian Yesus. Dibunuh atau bunuh diri? Jangan bunuh dong. Ada yang memfitnah, menyiksa dia. Bingung dia, melilit. Gitu. Oh, enggak bingung. Melilit. Enggak bingung. Yang begitu-begitu aja cuma Saya sederhana tanya, aja. saya ulang. Nggak usah Yesus terlalu sulit. mati di atas tiang salib dengan cara dibunuh atau bunuh diri? Jawab. Disiksa, difitnah, dibunuh, disalibkan. Dibunuh kan? Dibunuh kan? Ya silakan. Nah, Iya. tindakan pembunuhan, dengarkan. Tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau melahirkan penghapusan dosa? Itu dosa jelas, Juma. Dosa. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu pembunuhan terhadap Yesus menghapuskan dosa? Tidak ada itu, Juma. Siapa yang mengatakan itu? Kamu kah? Loh, Itu. Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Lo dibunuh. Dibunuh. Dari mana ilmu Anda sebagai Kristen mengajarkan Iya. pembunuhan terhadap Yesus melahirkan penebusan dosa? Tidak ada ajaran itu. Dari mana kau dapat? Tadi Yesus dibunuh atau bunuh diri? Ya dibunuh. Disiksa. Dibunuh. Maka muncul pertanyaan, dari mana ilmunya pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan penebusan dosa? Tidak ada kalimat yang seperti kamu buat itu, tidak ada. Itu. Tidak ada perbuatan membunuh Yesus itu menebus dosa, tidak ada. Itu pernyataan kamu yang sesat. Yang Lalu menebus penebusan itu dosa adalah ini kematian Yesus. dengan cara apa? Kamu dengar baik-baik, Juma, ya. Oke, kau diam dulu. Ya. Kau diam dan dengar. Yesus mati itu dengan cara atau jalan melalui pertama penghakiman. Ya. Setelah penghakiman, dia disiksa sampai disalibkan di Golgota, dia mati. Gitu. Nah, kematian Yesus itulah karya penebusan dosa yang mengalahkan maut. Mampus. Bukan- Masuk kau di perangkap. Masuk kau bukan dalam perangkap tindakan saya. membunuh. Bukan tindakan membunuh yang Allahu menebus dosa. Akbar. Bukan pelanggaran terhadap perintah jangan Oke. membunuh Yesus, itu yang menebus Oke. dosa. Nah, narasi-narasi Oke. yang kamu bangun memang Oke. bagi orang-orang yang Masuk tidak kau paham, perangkap. yang hanya Mampus. menelan mentah-mentah, dengar ngerocosan kamu yang seolah-olah lancar padahal kosong, ya percaya saja gitu. Terima kasih. Mampus. Masuk perangkap kau. Kau mengatakan barusan Masuk bahwa perangkap kematian apa? Yesus itu Itu. adalah karya keselamatan. Hei. Kau mengatakan kematian Yesus di atas Nggak tiang usah salib dulu- adalah nggak usah karya dulu ke keselamatan. sana. Kita tuntas, nggak usah dulu ke situ. Kita tuntaskan dulu pernyataanmu itu. Kau bisa nggak menerima bahwa pernyataan narasi Saya tanya itu ulang adalah lagi. salah? Saya tanya ulang lagi. Gitu. Saya tanya ulang lagi. Benarkah kematian Yesus itu adalah karya keselamatan? Oh, kalau kematian Yesus, ya betul. Lah, Itu. bukankah itu pembunuhan? Kok loh. Itu. Hah? Itu. Hah? Ya, karya keselamatan. Berarti pembunuhan itu adalah karya keselamatan?
Iya. Berarti pembunuhan itu adalah karya keselamatan. Oh, itulah kamu kalau sudah masuk ke situ, kamu sesat. Itu. Kau campur adukan. Ya silakan puas-puasi dulu. Kau ketawa silakan. Itu kan kau. Tadi kau mengatakan, dengar. Kamu mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah karya keselamatan. Betul atau tidak? Betul. Berarti pembunuhan yang terjadi itu bukan dosa, tetapi karya keselamatan. Betul? Makanya kau jangan langsung loncat. Kau harus bedakan antara kematian Yesus dan akibat kematian Yesus itu penyebabnya. Itu. Parah ini. Parah. Kamu yang parah cuma. Kamu yang parah. Itu. Kamu mengatakan kematian Yesus itu karya keselamatan, sama dengan pembunuhan terhadap Yesus. Tidak sama dengan. Itu tidak sama dengan. Kematian Yesus ini, dengar. Kematian Yesus ini karena dibunuh atau kematiannya karena bunuh diri? Ya karena dibunuh, disiksa oleh dibunuh. Berarti pembunuhan kan? Bukan, jangan kau bilang pembunuhan. Tidak pernah satu kitab pun tidak ada satu kitab pun yang membenarkan bahwa pembunuhan itu menebus dosa. Tidak ada satupun. Tadi kau mengatakan karya keselamatan. Yang ada itu, kau dengar dulu. Yang ada itu hanya narasimu yang mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah penebusan dosa. Berat ini bang. Itu narasimu yang sesat gitu. Seperti itu. Loh, Yesus ini, dengarkan, kematian Yesus adalah karya keselamatan. Oke? Betul? Betul. Betul. Kematian Yesus adalah karya keselamatan. Siapa yang berkarya mematikan Yesus? Jawab. Kok siapa yang berkarya mematikan Yesus? Itu loh. Makanya orang-orang yang non muslim, orang non muslim, kalau hanya mendengar kata-katamu, narasimu ini seolah-olah benar, padahal narasimu itu salah semua. Saya ulang lagi, siapa yang berkarya di dalam mematikan Yesus? Jawab. Oke, saya jelaskan kepada kamu ya, bahwa kematian Yesus itu memang sudah yang berkarya diramalkan oleh para nabi. Ya. Dan Yesus pun tahu sendiri. Silakan kamu. Jangan terlalu beratkan diri Anda. Anda mengatakan kematian Yesus adalah karya keselamatan. Oke? Saya hanya mau setia mendengarkan narasi-narasimu yang sesat itu. Mulai Bang Dinda Sidik, masa ada kau tanya, coba dikasih oksigen ini orang udah mulai gemetaran betisnya kuliah. Saya enggak gemetar. Anda mengatakan, dengarkan, Anda mengatakan Anda itu kan Yesus itu bukan bunuh diri tetapi dimatikan. Siapa yang mematikan? Itulah yang berkarya. Wah, itulah kematian Yesus. Anda salah lagi. Siapa yang berkarya? Siapa yang berjasa? Saya ulang. Siapa yang berjasa mematikan Yesus? Jawab. Siapa yang berjasa mematikan Yesus itu ya Algojo itu. Algojo. Siapa yang memberitakan tempat persembunyian Yesus? Yudas. Siapa yang merasuki Yudas sehingga berkhianat kepada Yesus? Oh, tidak ada yang merasuki Yudas, tapi karena Yudas keegoisan, kalau ada tertulis bahwa Yesus Yudas dirasuki, silakan. Kalau ada yang merasuki, tidak ada yang merasuki. Kalau ada yang dirasuki, tidak ada yang dirasuki. Kalau ada tertulis di kitabmu, tidak ada. Yohanes 13:27, Matius 26 nomor 14 sangat jelas dikatakan di sana. Yohanes 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis.
Kamu tahu nggak? Dengar saya ya. Saya ulang, siapa yang berkarya mematikan Yesus? Ya, Algojo itu. Algojo itu mendapatkan tempat persembunyian Yesus dibocorkan oleh siapa? Ada gaibnya Yudas. Yudas tega mengkhianat kepada gurunya karena kemasukan apa? Sudah dinubuatkan bahwa Loh, kenapa kamu ketawa? Kamu menertawa. Saya ulang. Yudas dirasuki oleh apa? Malaikat atau iblis? Tidak ada yang merasuki Yudas. Enggak. Yohanes 13:27. Tidak ada. Saya bacakan. Saya bacakan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Di dalam bahasa Yunaninya disebut eiser komai. Eiser komai itu kemasukan. Kemasukan apa? Kita lihat kemasukan Satanas. Jadi Yudas kemasukan Satanas. Kau jangan sampai di situ aja. Dengar. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 6 nomor 70, saya bacakan kepada Anda supaya Anda paham. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 muridku ini? Akan tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang dimaksud iblis oleh Yesus? Yudas. Yudas. Mantap sekali. Yudas adalah iblis. Siapa yang membocorkan? Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Dia siapa? Di sini jelas dikatakan kerasukan. Siapa? Yudas. Siapa yang membocorkan ke Algojo Romawi? Siapa yang membocorkan ke Romawi? Yudas. Siapa karya? Saya ulang lagi kesimpulannya. Dengan adanya data-data tersebut yang begitu akurat, Yesus mengatakan Yudas adalah iblis, iblis merasuki Yudas, Yudas melaporkan ke Romawi, Romawi menangkap Yesus, Yesus dibunuh. Dengan demikian, siapa yang paling berkarya di dalam mematikan Yesus? Jawab dengan jujur. Oke, kau diam sudah ya. Kau diam sekarang, giliran saya. Bisa. Siapa yang paling berjasa di dalam mematikan Yesus di atas tiang salib? Jawab dengan jujur. Oke, kau diam sudah. Bersedia ya? Diam ya. Di-mute-kan dulu ini host, coba. Supaya kita ini adil. Mute-kan dia dulu. Mute-kan Juma dulu. Bisa nggak? Kalau nggak di-mute-kan saya belum jawab. Mute-kan Juma dulu. Udah jawab aja. Itu kan langsung ya. aja bang. Jangan banyak alasan bang. Banyak alasan. Langsung jawab langsung narasi aja. Ya kamu tadi mau tiktokan gini ganti-gantian jawab aja. Mute-kan dulu dia. Loh, emang kamu mau ngapain? Betul. Ini supaya nanti saya menjelaskan dia langsung jangan potong dan potong gitu loh. Karena karakternya dia kan begitu. Nah udah timer kan ya udah lanjut. Dulu. Udah lanjut. Oke, berarti kamu bersama Juma ya. Oke, siap. Nah, kau dengar sudah sekarang Juma ya. Dalam peristiwa ketika Yesus sebelum masuk ke Taman Getsemani, Yesus itu mengumpulkan para muridnya. Gitu. Dia mengumpulkan di situ, dia mengadakan perjamuan dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara kamu tidak ada yang bersih. Bingung semua para murid itu. Apa maksud ini? Dia bilang, Yesus bilang bahwa di antara kamu ada yang mengkhianati saya. Itu. Tidak. Bingung semua para murid siapa dan siapa. Ternyata yang dimaksudkan Yesus itu adalah Yudas Iskariot itu. Dialah yang menunjukkan kenapa Yudas waktu itu melakukan hal itu, berkhianat kepada Yesus. Karena apa? Nafsu kemanusiaannya itu, karena mau dia dibayar oleh tentara-tentara Romawi itu, sehingga dia menunjukkan tempat Yesus bukan bersembunyi, tetapi Yesus itu mengasingkan diri dia untuk berdoa gitu.
Disitulah peristiwanya cuma gitu. Bukan soal kerasukan. Kalau soal kerasukan itu kau baca lengkap itu tentang kerasukan itu. Jangan hanya titik sampai di habis makan roti kerasukan gitu. Yesus mengatakan bahwa Udah. iblis, ya betul Sudah. Asumsinya sudah. iya Sudah. sudah. Udah. Pertanyaan saya tidak terjawab. Siapa yang paling berkarya di dalam membunuh Yesus? Jawab. Oh, kalau itu saya sudah jawab tadi, para algojo itu. Algojo bisa tidak mereka menemukan Yesus tanpa ada perintah dari Yudas? Oh, tidak ada perintah dari Yudas. Itu kamu salah juga. Yudas itu hanya menunjukkan Yesus. Ini loh Yesus. Yang aku Karena cium, mereka kenal dengan Yesus. yang aku cium itulah Yesus. Itulah Yesus. Yang aku Ya, cium persis. itulah Yesus. Itulah Yesus. Iya. Oke. Dia hanya memberitahu. Oke. Itu. Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai iblis? Nah, itu tadi dia memberitahu para tentara Romawi dan para algojo. Oke. Maka muncul pertanyaan, Nggak ada perintah siapa Yudas yang kamu bunuh menjadi, Yesus. dengarkan, siapa yang menjadi eksekutor yang sebenarnya terhadap penangkapan Yesus? Eksekutor yang di mananya dulu ini? Sebelum Yesus diadili? Waktu Eksekutor Yesus diadili? sebenarnya Atau terhadap setelah penangkapan Yesus itu diadili? siapa yang ada di belakang? Siapa Maksudnya yang gimana? ada di Belakang belakang yang bekerja tanpa terlihat? Siapa otak daripada penangkapan Yesus? Nggak ada otak. Itu. Bahwa kejadian Yang merasuki Yudas siapa? Tentara Romawi. Itu. Mereka sudah merencanakan memang untuk Yang merasuki Yudas siapa? itu. Nggak ada yang merasuki Yudas, saya sudah bilang tadi. Siapa yang merencanakan? Itu. Siapa yang merencanakan? Tentara Romawi. Siapa yang merencanakan? Merencanakan untuk membunuh Yesus. Tentara-tentara Romawi. Ya. Karena mereka anggap Oke. Yesus itu Oke. melakukan Oke. hal tercela bahwa dia menyebut dirinya anak Allah. Itu loh. Jadi mereka ketakutan Oke. kekuasaan Oke. mereka akan direbut oleh Yesus gitu loh. Makanya mereka Oke. sudahlah Karya pembunuhan tentara Romawi kepada Yesus ini itu adalah karya mereka atau karya keselamatan? karya mereka. Nah, terus kenapa Anda mengatakan pembunuhan kematian Yesus itu karya keselamatan? Oh, kalau kematian Yesus iya memang sudah dinubuatkan, memang Yesus mati, harus mati. Kenapa? Di mana tertulis harus mati? Ada banyak di Alkitab. Itu juga sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sesaat sebelum Yesus sebelum mati. Untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Mati dan akan bangkit. Itu pada Untuk apa iblis mengambil bagian? Untuk apa iblis mengambil bagian? Kalau itu karya keselamatan, kenapa iblis ikut terlibat? Ya itulah kerjaan iblis. Itu. Kalau kau tanya saya bukan. Katanya, apakah karya iblis? Dengar, apakah karya iblis itu karya keselamatan? Tidak. Itu. Memang bahwa Tidak. kebaikan Tuhan itu ya. Makanya saya katakan pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan itu mengakibatkan dosa, bukan menyebabkan penebusan dosa. Penebusan dosa itu adalah cendol yang dijual Romawi kepada kalian. Anda sudah mengetahui karya kematian Yesus itu awalnya dari pengkhianatan Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Setan ini yang punya karya. Karya kematian Yesus adalah karya iblis, bukan karya keselamatan. Cendol. Ya itulah kamu sesat di situ. Paham? Kamu sesat. Itu.
Paham? Kamu sesat. Belum paham? Kamu sesat. Karya iblis, saya ulang, karya iblis itu apakah karya keselamatan? Tidak. Nah, tidak, ada selesai, tepuk tangan. Artinya Allahu kamu sesat, kan? Akbar, Masya Allah. Saya kira ada selesai ya. Udah selesai ya. Oke. Udah selesai ya. Oke. Oke. Kesimpulannya adalah, Nah, silakan kau simpulkan. kesimpulannya adalah kematian Yesus di atas tiang salib itu bukan karya keselamatan, karena itu adalah karya iblis. Tepuk tangan. Kesimpulan saya. Dah selesai. Kesimpulan saya, Juma sesat. Betul. Kesimpulan saya, Juma sesat. Saya ngajarin kamu jalan kebenaran, kamu malah bilang saya sesat. Tapi nggak apa-apa, kebenaran itu hanya datang dari Allah. Boleh dong saya Ya, katakan seperti Anda itu. mau menolaknya silakan. Makanya saya katakan Anda harus itu. berdiskusi menggunakan Pernyataan akal paling- sehat. Kita sudah pernyataan menguraikan paling kurang lebih 1 jam. Pembunuhan terhadap Pernyataan Yesus paling itu adalah fair karya cuma iblis. Kalau karya iblis Anda katakan sebagai karya keselamatan, maka benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata keinginan iblis agar Yesus itu dibunuh, Anda imani sebagai karya keselamatan. Selamat, Itulah- terima kasih. Itulah penyesatan yang dibawakan, diajarkan oleh Juma. Itulah penyesatan yang diajarkan oleh Juma. Jawab. Udah nggak bisa Jangan jawab. baper kamu. Narasi liar. Alhamdulillah. Jadi tadi kalau sudah konklusi saling dari yang mendengarkan saya lihat begini, ya tentang diskusi Itu. ini, kamu diam dulu. Dia dari tadi nggak membawa data, ditanya pula nggak menjawab, nggak bisa jawab. Karena tidak ada nubuatan nabi-nabi tentang pembunuhan Yesus. Ya tidak ada. Itu yang ada nubuatan manusia. Imam Kayafas itu ada di Yohanes 11 45 sampai 57. Itu nubuatan manusia untuk membunuh. Itu pun tertulis nubuatan manusia. Siapa manusia itu? Kayafas. Bukan nabi-nabi. Dari mana kau datamu? Nabi-nabi. Berarti kalau kamu berbicara tentang nubuatan, berarti seperti yang dipaparkan tadi Gurunda Juma itu udah jelas loh. Orang yang benar tidak bisa dibunuh. Nah kalau dikatakan nubuatan bertolak belakang dengan Ya, karena keluaran kamu ulangan tadi. bersekutu Orang dengan benar tak bisa Juma. dibunuh. Makanya Karena dari tadi kamu hanya bisa narasi liar, gitu loh. Karena Nggak kamu ada bersekutu- konklusi yang kau jawab. Nggak bisa, Karena memang kamu nggak bisa menjawab itu, Bung. Berat. Karena kamu bersekutu dengan Juma, Ngono loh. sehingga kau membenarkan Berat. Juma, gitu. Itu aja intinya. Berat itu Karena memang kamu pertanyaan itu, bersekutu Bung. Berat. Dan Nggak satu bisa frame, ditanya satu karya server dengan keselamatan. Juma, sehingga kamu membenarkan Juma. Itu aja intinya. Memang. Itu. Itu aja Namanya Kita begitu. intinya. bersekutu dengan narasi, fakta dan kebenaran, Pak, bukan dengan kita bersekutu Setelah dengan diminta fakta dan data kamu kebenaran. cuma keluar-keluar, nggak ada data. Buatan nabi-nabi mana? Enggak lah. Nubuatan nabi-nabi mana untuk membunuh Yesus? Berarti Nah, kalau kalau saya berbicara mau tentang debat nubuatan, kalau berarti saya dari mau debat pencipta langit dan pernyataan bumi Anda dong. juga bisa. Itu. Padahal di dalam Bible, di Iya. dalam perjanjian lama itu mengatakan orang yang benar tidak bisa dibunuh. Oke, sekarang kita dua lagi. Ayo. Kita dua Nah, lagi. jadi Saya jadi matikan konklusinya- pernyataan Anda. Tunggu. Saya akan Jadi matikan konklusinya di pernyataan sini, Anda yang ya. sesat-sesat itu gitu loh. Si siapa Betul. ini? Si catatan kaki memang tidak bisa menjawab karena memang berat gitu loh. Ya karena Memang kamu berat. sesat. Karya keselamatan Bukan ditanya tidak karya bisa keselamatan, menjawab. lari kemana? Karena kamu lari ke memang sini. kamu Gitu loh. memang sesat gitu loh. Sesat memahami konteks kekristianian gitu. Seperti itu. Pak. Tidak ada sulitnya untuk debat dengan kalian, itu nggak ada sulitnya gitu. Katanya nubuatan nabi-nabi di Yesus mati dibunuh. Kalau pembunuhan itu ya dikatakan sebagai penebusan dosa untuk dewa Molok ya yang sesat. Itu kan untuk dewa Molok kan. Pak. Belajarlah, kalau mau belajar tentang memahami kekristianin itu belajar yang benar. Tetapi kalau memang tujuan kalian untuk menyesatkan orang, ya silakanlah kembangkan narasi-narasi yang seperti kalian bangun sekarang.
Tapi Ya ketika kami pembunuhan orang orang-orang benar, Kristen, pembunuhan orang Tetapi benar kalau dikatakan kami- itu sebagai penebusan dan karya Betul. keselamatan kan, aduh, kok Jadi, nggak beda jauh dengan kalau aspek gitu. kalau Padahal seperti sudah jelas kami orang tadi, Kristen Keluaran begitu 23 berhadapan nomor dengan 7. kalian bingung Sebab sendiri. aku dan- tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, makanya yang dijabarkan tadi memang masuk gitu loh. Yang dijabarkan tadi tentang guru memang masuk di logika gitu loh. Nah, karya keselamatan kau bawa-bawa kan gitu. Nah, karya keselamatan terus siapa yang mempelopori pembunuhan ini? Yesus siapa? Yudas satu, iblis satu, tentara Romawi satu. Gimana Sidik? Gimana Ah. Sidik? Itu. Sidik. Dan tunggu. Sidik kita dua aja dulu, ayo Sidik, ayo. Udah ngapain sama kamu ini? Udah dari tadi kamu udah nggak bisa menjawab gimana? Ya nggak Oh, apa apa-apa. kamu cuman Kamu kan setelah kamu kan ada takut. diskusi kamu setelah Kamu itu kan- mengatakan oh kamu kan udah takut. sesat. Begitu Padahal saya udah jelas loh data-data mematahkan tadi. semua argumen Ada kalian data, itu. ada data fakta di Gitu. bawah gitu loh. Ada Takut data-data. tidak bisa melanjutkan mengembangkan narasi-narasi sesat Nah. kalian itu. Kamu yang sesat. Kamu mengatakan nubuatan nabi-nabi. Mana nubuatan nabi-nabi? Tunjukkan. Bagaimana kamu Mana mengatakan nubuatan saya nabi-nabi sesat, pembunuhan Yesus? sementara yang kamu bahas adalah Mana tentang nubuatan Kristenian. nabi-nabi? Gitu. Mana nubuatan nabi-nabi? Itu Nubuatan logika nabi-nabi atau saja. nubuatan, saya tanya, Ya. nubuatan nabi-nabi atau nubuatan bukan nabi? Apa itu? Tentang Tentang apa? pembunuhan Yesus. Oh, tidak ada tentang nubuat pembunuhan Yesus, nggak ada. Nubuat tentang Kalau saya ada, kematian Yesus ada. Kalau saya ada, gimana? Anda Nggak minta maaf ada, sama Bang nubuat. Juma, bahwasanya mengatakan Bunda itu kau sesat. tanya Bang Gimana? Juma, kau nggak punya ilmu kan? Lalu nanti karena Anda minta Enggak. maaf dulu. Kau Kalau nanya ada sama Bang nubuatan Juma. pembunuhan, kalau Juma ada sudah nubuatan kalah. pembunuhan manusia tentang Yesus Juma bukan sudah nabi-nabi KO. bagaimana? Juma sudah Nubuatan KO. pembunuhan Yesus Kamu ini masih manusia yang mau tanya menubuatkan, Juma. bukan Allah Bapa atau bukan nabi-nabi. Bagaimana? Tidak ada nubuat tentang pembunuhan, nggak ada nubuat tentang pembunuhan, Sidik. Itu. Kalau saya Itu. bisa tunjukkan, kau minta maaf ya. Oh, silakan kau tunjukkan. Silakan. Yohanes 11. Silakan. Oke, Yohanes 11 nomor 51 itu yang dipaparkan guru tadi. Silakan baca. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati dibunuh. Itu mati. Dia akan mati. Akan dibunuh, mati ya, kan? nubuatan siapa ini? Iya. Siapa yang bernubuat? Akan mati. Siapa yang Bukan bernubuat? akan dibunuh. Siapa yang Akan bernubuat? mati, dibunuh. Saya tanya, siapa yang bernubuat? Kritis, Sidik. Harus Siapa kritis, yang Sidik. bernubuat? Ya. Iya, Baca kau dari baca atas, lagi itu baca kalimat dari atas. itu. Siapa yang bernubuat? Nubuat itu nubuat Siapa akan yang bernubuat? mati. Tetapi Gitu. dengarkan, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, ya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada Mati, seluruh kan? bangsa kita ini mati. Jadi nubuatan Mati, kan? ini untuk dan nubuatan ini nubuatan Ya, siapa? nubuat tentang kematian, Nubuatan kan? manusia. Siapa Nubuat manusia ini? tentang kematian, Imam kan? Kayafas, bukan nabi-nabi Dor. Nubuat tentang Udah kematian. minta maaf. kan? Udah Itu. minta maaf. Nubuat Minta tentang maaf. kematian kan, bukan Lo minta tentang maaf pembunuhan, dong. kan? Udahlah Gitu. minta maaf. Minta maaf. Enggak lah. Oh, Makanya berarti kamu makanya pengecut. saya itu Kamu minta sudah nggak kamu bisa untuk tunjukkan mana saling nubuatan mendengar. tentang Ini kematian tujuan Yesus. saya, gitu. Setelah saya bawakan data dan Guru Zuma bawakan data tentang Yohanes 11 ini, kamu kabur-kaburan. Inilah kau. Sebenarnya yang penyesat kau. Kau yang penyesat, Dek. Kamu yang penyesat. Gitu. Ya boleh juga saya katakan kau penyesat kan? Enggak Lo kalian duluan kan? Oh, nggak Kalian duluan apa-apa. mengatakan Gunda. Nggak apa-apa. Gunda kami Nggak sesat. apa-apa. Nggak perlu minta maaf. Nggak apa-apa. Store aja buah pelirnya. Kami simpel kok. Semua bisa diatur. Oke kawan, saya turun dulu Iya, ya. silakan, Saya ya. nanti kita akan diskusi lagi ya. Oke. Itu saya- Bagaimana Sebentar. Pak? Kan tidak minta Saudara maaf. catatan kaki, tolong semua hasil diskusi kita ini kita abang renungkan lagi baik-baik. Oke? Ya, kamu Selamat juga lah berpikir. merenungkan juga. Iya, iya. Ya. Oke, sama-sama kita Oke. renungkan. Oke, terima kasih banyak lah ya. Terima Host, bantu kasih. kasih host. Oke, Thank catatan kaki. you. Laskar Oke. api di bawah, laskar tolong api di turunkan saya, host. hati, laskar api di hati, Host, laskar Host, api turunkan di saya, host. hati. Pasien selanjutnya. Hanya saya ikat kau. Oke, yang di channel Sugi Play 15 dan channel-channel yang lain, kebenaran selalu di atas daripada kesesatan. Dia mengatakan tadi
kematian Yesus adalah karya keselamatan. Setelah kita telusuri, ternyata kematian Yesus adalah karya iblis. Untuk itu kita harus kemudian ingat, Islam adalah agama yang paling benar. Agama yang membenar-benarkan dirinya itu tidak berkesesuaian dengan data yang ada dalam kitab mereka. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.